anjing. Agama tidak perlu. Oh, ini ada yang bilang, bukan gue yang ngomong ya, anjing. Ini gue sebut nih nama akun Instagramnya. Ada namanya, dia bilang katanya agama tidak perlu. Oke, dia punya kebijakan akan menghilangkan pelajaran agama. Oke. Oke, ada lagi nih dari Irfan Sigit, dia bilang kalau dia jadi Menteri Pendidikan, dia akan membuat di sekolah bebas tanpa seragam. Menarik. Ada juga bilang boleh gondrong di sekolah. Menarik. Kebijakan wajib belajar cuma 6 tahun. Berarti kalau wajib belajar jadi SD doang menurut lo? Ada lagi menghilangkan pelajaran agama. Apalagi nih, kita lihat lagi. Apa kira-kira kalau kalian jadi, mungkin gue tidak, kalau nih ya misalnya gue jadi Menteri Pendidikan ya, gue tidak akan menghilangkan pelajaran agama. Karena kalau gue menghilangkan pelajaran agama, berarti gue menghilangkan hak masyarakat untuk memilih. Dan inti dari undang-undang kita kan kebebasan memilih itu dijamin oleh negara. Jadi buat gua akan tetap bikin ada ajaran agama kalau misalnya gua Menteri Pendidikan, tapi itu jadi opsional, bukan sesuatu keharusan gitu. Jadi misalnya ada anak, dia datang ke sekolah, jadi dia punya pilihan, dia mau belajar agama atau enggak. Udah gitu. Sama seperti Tuhan tanda kutip memberikan kita pilihan boleh menyembah dia atau tidak, gua rasa sih murid-murid yang ada di sekolah juga harusnya dikasih pilihan mau belajar tentang dia atau tidak gitu. Jadi gua rasa harusnya pelajaran agama itu adalah pilihan. Ilangin grup guru BP aja nggak guna. Ada lagi yang bilang katanya guru BP nggak guna. Oke, gue mau nanya, kenapa menurut kalian guru BP atau gini dulu? Ada yang sepakat guru BP nggak guna? Anjing bangsat ini yang bilang. Eh, jadwal belajar cukup 2 jam, sisanya ngikutin keahlian. Bagus. Bebas SPP. Kalau gua rasa di beberapa tempat udah ada yang gratis, apa namanya? Sekolah tuh udah ada yang bebas SPP deh. Sekolah pulang jam 11 siang, ngapain pulang sampai jam 4 sore? Make sense? Nggak ada ujian. Oke. Menghilangkan CCTV. Waduh. Ada lagi ada nih saran kalau jadi Menteri Pendidikan dia akan bangun mixui di kantin. Anjing kenapa dia? Mungkin nilai agamanya karena cuman agama. Oke. Guru yang males ngajar cuma duduk-duduk, nyatet, lihat PPT langsung dipecat. Oke. Ucapan hari Senin nggak perlu. Maksudnya apa sih? Prit-prit. Boleh tidur di kelas. Kalau menurut gue, ya emang bulu hidung gue panjang. Kalau menurut gue gini, guru BP tidak guna, saya sangat setuju. Nyatanya saya tidak berubah jadi baik, malah jadi jauh dari agama. Bangsat. Itu mah emang Anda aja yang brengsek, jangan nyarain guru BP dong. Ada lagi yang bilang, upacara tidak perlu, karena bau ketek. Bangsat, bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sebut. Akun Instagramnya adalah Adita J underscore. Bangsat. Hilangkan skripsi. Hilangkan ranking kelas. Boleh pakai sepatu warna-warni. Jam pelajaran dikurangi. Rubuhin pagar. Bangsat, Anda siswa atau fans NCT? Guru penjas cowok khusus cowok aja. Biar tersiksa Anda tidak bisa lihat tete. Bangsat. Kenapa sih kalau guru olahraga tuh stereotipnya mesum gitu? Nggak semua loh teman-teman. Nggak semua loh. Hilangkan ranking, bikin insecure aja. Nah, tapi kalau hilangkan ranking gimana ya? Menurut gue paham sih, karena kadang kan ranking kan, ya tapi biasanya sih yang pengen ranking dihilangkan sih biasanya yang bodoh. Biasanya ya. Tapi gue mau nanya sama kalian. Menurut kalian, guru mukul murid itu boleh nggak? Itu deh, kita gitu dulu. Menurut kalian, guru mukul murid dengan tujuan mendidik boleh atau enggak? Gitu deh, kita mulai dari situ dulu aja deh. Soalnya kan beberapa kali kan dari tahun ke tahun ya, mau tahun berapapun ini selalu jadi kontroversi kan.
Selalu ada di setiap tahun selalu ada video viral di mana oknum guru itu melakukan atau dianggap melakukan tindak kekerasan kepada muridnya dengan main tangan, main pukul. Nah, menurut kalian sebagai masyarakat, eh, kalau ada guru memukul murid itu boleh atau tidak? Bangsat banget. Iya bener sih. Ini ada kalau sekolah internasional sih memang di sekolah internasional gue belum pernah melihat ya ada guru yang memukul muridnya. Karena gini. Yang sebenarnya kalau ada kasus pemukulan guru terhadap murid yang harus kita lihat di sini adalah apakah benar pemukulannya itu dilakukan untuk motif mendidik. Itu dulu harus dipastikan. Harus dipastikan saat guru memukul murid itu niatnya untuk mendidik atau tidak. Kalau dia memukul murid karena punya masalah pribadi atau mungkin karena gajinya kecil terus kayak aku sebal dengan dunia ini terus dia lampiaskan dengan memukul murid ish. Nah, itu salah menurut gua. Bangsat di SD Impres boleh mukul murid. Tapi jujur ya gue dulu ya waktu sekolah ya gue ditampar berkali-kali loh sama guru. Tapi gue tidak pernah merasa itu salah karena kayaknya bahkan pada saat itu gue merasa gue layak ditampar. Satu hal nih gue inget. Jadi waktu itu gue pernah di sekolah, di kelas, udah selesai ngerjain ulangan. Bukan udah selesai ngerjain ulangan. Jadi gue disuruh nyatet. Sorry, bukan ulangan. Gue disuruh nyatet terus gurunya keluar. Gue udah selesai nyatet yang ada di papan tulis. Terus gue ngambil gitar gue, terus di depan kelas tuh gue main gitar, main gitar terus nyanyi. Gue ingat banget waktu itu gue nyanyi lagu Padi, semua tak sama, semua tak sama. Satu kelas kayak singelong gitu kan. Yang gue nggak tahu adalah di kelas sebelah itu lagi ujian. Tapi kan gue nyanyi-nyanyi kan semua tak sama, wah gitu. Ada guru BP masuk, ditampar gue, tak. Habis itu gitar gue diambil senarnya digunting, tak gitu. Saat itu, waktu gue masih itu gue kalau nggak salah SMA, waktu gue SMA, gue nggak marah waktu ditampar karena gue saat itu merasa iya juga sih kalau dipikir-pikir di sebelah ulangan kenapa saya nyanyi lagu Padi itu juga anjing sih. Boleh asal nggak berlebihan dan sesuai konteks. Gimana coba contohnya? Memukul tidak berlebihan dan sesuai konteks itu gimana? Coba. Apa setiap guru harus diajarin teknik bela diri? Memukul yang tidak gimana coba? Tidak berlebihan dan tidak sesuai konteks itu gimana? Ada juga yang bilang katanya enggak. Soalnya di rumah aja udah digebugin. Masa di sekolah digebugin lagi sama guru? Mohon maaf itu mah anjing parah banget. Ada lagi yang bilang boleh. Orang goblok emang harus dikerasin Bang Cok. Kalau gua rasa sih orang bodoh kan permasalahannya di daya tangkap dia sebagai manusia. Berarti kalau masalahnya di daya tangkap dia, yang harus diadres adalah permasalahan daya tangkapnya. Itu yang harus diadres dengan cara pendidikan. Kalau daya tangkapnya kurang, terus kita menganggap supaya dia jadi pinter, dia harus kita pukul, masalahnya apa, solusinya apa? Kagak boleh, asalkan guru agama yang di Aceh, bangsat. Boleh, yang penting jangan pakai jurus MMA. Oh, banyak yang setuju ya. Guru boleh mukul murid. Menarik. Boleh, tapi kalau dipukul balik jangan meninggal. Waduh. Di sekolah internasional yang ada Emon. Kenapa? Boleh, lebih boleh kalau ada masalah guru sama muridnya. Tergantung niat gurunya apa. Gue mau tanya deh, menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Ya, kalau menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Ada lagi nih, apa nih? Apa nih? Malahan kalau orang goblok tambah ditempeleng yang ada gangguan mental. Bener juga ya, misalnya dia goblok nih. Emang dia daya tangkapnya kurang. Habis itu bodoh kamu, dipukul, jeder. Ya ampun. Yang tadinya mungkin dia cuman bodoh karena keseringan dipukul, dia bodoh dan geger otak. Karena gini, kalau menurut gue gini, gue percaya kekerasan itu bukan solusi dari sebuah masalah. Kalau kita punya masalah, ya solusinya adalah ya masalah tersebut gitu, dan kekerasan bukan solusi dari semua masalah menurut gua.
Ini ada Keisha Alvaro. Boleh bang, asal gurunya nggak lagi kena cacar. Mohon maaf. Nggak gini. Maksud, sorry, coba gue. Karena nggak kena cacar. Oh, supaya nggak ketularan. Oke, 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 oke. Kalau menurut gue gini. Guru memukul murid gini, kalau cuman sekali pukul ya, kayak sekali ditampar begini, mungkin itu maksudnya untuk mendidik, mungkin ya gue nggak tahu. Tapi kalau ditampar sekali, tampar dua kali, ditoyor, itu mah udah dendam pribadi menurut gue. Kalau masalah akademis nggak boleh, tapi kalau masalah attitude boleh. Oke, attitude yang seperti apa? Menurut kalian, kelakuan seperti apa yang pantas dipukul? Ngerti nggak maksud gue? Kita bahas dulu nih menurut gue. Ini menarik nih, apakah guru diperbolehkan untuk memukul murid? Karena setahu gua, tugas guru adalah mendidik. Nah, konsep mendidik nih gimana nih? Boleh bang, asalkan gurunya nggak punya tangan, bangsat. Kenapa? Gua rasa sih guru boleh mukul murid ya kalau dia guru bela diri sih menurut gua. Kalau dia guru bela diri sih boleh. Kalau buat gua sih apakah guru boleh memukul murid? Menurut gua sih yang harus dipastikan adalah gini, kalau lu kan tujuan guru kan mendidik murid. Jadi yang harus dia pastikan adalah apakah punishmentnya atau pukulannya kepada murid ini efeknya mendidik atau efeknya hanya akan membuat dendam. Itu dua hal yang berbeda. Oke? Gua kasih tahu. Pada saat guru memukul murid, yang harus guru pahami adalah pukulannya ini akan memberikan efek muridnya jadi lebih baik atau muridnya dendam sama gurunya. Itu jadi dua hal yang berbeda. Karena kalau yang ada muridnya cuma jadi dendam dan benci, berarti tujuannya untuk mendidik tidak tercapai. Gitu loh. Misalnya contoh, attitude-nya dia songong kan. Dia masuk apa segala macam. Terus dipukul, cetas. Nah, apakah dengan memukul murid ini jadi tidak songong lagi? Itu kan juga harus ada penjelasan lebih lanjut gitu. Menurut gua kayaknya menghukum tidak harus memukul. Menghukum itu adalah konsep konsep struktur yang ada hasilnya harusnya. Kalau memukul, gua rasa kecenderungannya cuma bikin orang dendam sih. Kalau buat gua ya. Dipukul pakai buku rumus Pitagoras.